Selamat siang Bu, perkenalkan saya Olivina Wasa Pratiwi dari kampus Universitas Negeri Padang Bu. Tujuan saya di sini untuk mewawancarai Bu sebagai pemenuhan tugas mata kuliah di kampus Bu. Sebelumnya kita berkenalan dulu ya Bu. Siapa nama Ibu dan sudah berapa lama Ibu mengajar? Baik, nama saya Rine Fatmawati. Saya mengajar di SD 09 Suragadang yang lebih tepatnya beralamat di Jalan Perumna Siteba. Saya mengajar di SD tersebut kira-kira sudah lebih dari 2 tahun. Sudah 2 tahun Bu. Ya. Di sekolah itu Ibu mengajar kelas berapa Bu? Saya ditempatkan di kelas 4. Di kelas 4 itu berapa jumlah siswa Ibu? Di kelas 4 yang saya ajar tahun ini jumlah siswanya sebanyak 25 orang siswa. Oke Bu, sebelum Ibu memulai pembelajaran, apakah Ibu ada melakukan persiapan terlebih dahulu Bu? Misalnya kayak LPP atau bahan ajar gitu Bu? Tentunya sebelum melaksanakan pembelajaran sebagai guru, saya mempersiapkan perencanaan berupa itu RPP dan perangkat pembelajaran yang lainnya yang bisa menunjang pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Oke Bu. Sebelum dalam pembelajaran Ibu menggunakan sistem student center nggak Bu? Iya, sesuai dengan anjuran pemerintah, sekarang saya dan bersama guru-guru yang lain lebih menekankan kepada pembelajaran yang mengutamakan student center karena siswalah yang akan berperan aktif dalam pembelajaran. Baiklah Bu, kita langsung aja pertanyaan mengenai permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu. Silakan. Jadi pertanyaan saya yang pertama Bu, berapa presentasi kira-kira peserta di Ibu yang mengalami permasalahan atau masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4? Kalau dihitung melalui persentase, lebih kurang sekitar 10% siswa saya yang mengalami permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira Bu, apa saja permasalahan yang dialami siswa Ibu dalam memahami pembelajaran bahasa Indonesia? Yang paling banyak permasalahan yang saya temui di kelas yang saya ampu itu yang pertama, siswa cenderung untuk sulit menemukan ide pokok atau ide pendukung yang ada pada suatu paragraf. Itu siswa sering mengeluh itu kesusahan. Dan yang kedua, ada beberapa siswa yang kurang lancar dalam membaca. Kurang lancar, jadi sulit dalam menentukan ide pokok dan kurang lancar dalam membaca ya. Kira-kira apa penyebab kenapa siswa itu menjadi sulit menemukan ide pokok dan kurang lancar membaca Bu? Siswa yang kurang atau yang sulit dalam mencari ide pokok tersebut terdapat beberapa alasan atau penyebabnya. Salah satunya yang paling utama, siswa tersebut sifat malas yang ada pada siswa tersebut. Yang mana sifat malas yang saya maksud ini adalah sifat malas siswa tersebut dalam membaca. Kebanyakan siswa pada saat ini malas sekali membaca, sedangkan inti dari mencari ide pokok tersebut adalah membaca terlebih dahulu kan, supaya bisa diketahui ide pokok tersebut. Nah, kalau permasalahan siswa yang kurang bisa membaca, itu ada siswa tersebut yang memang malas dalam belajar membaca, dan ada juga siswa tersebut yang kurang bisa membaca dikarenakan kurang hafal dalam huruf, ya. Jadi Bu, kan sudah banyak permasalahan yang Ibu jelaskan. Apa saja kira-kira upaya yang Ibu lakukan dalam kelas untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah Ibu jelaskan, kayak sulit menemukan ide pokok dan kurang lancar membaca? Solusi yang saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut bisa dengan mengubah model atau metode pembelajaran yang saya lakukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, seperti saya menggunakan metode dongeng. Saya membacakan dongeng terlebih dahulu pada siswa. Setelah itu saya menyuruh siswa untuk mengulang kembali dongeng tersebut yang didengar dari saya. Kemudian setelah siswa membaca kembali dongeng tersebut, siswa tersebut saya suruh atau saya minta untuk membaca dongeng yang ada
yang saya berikan di kelas tersebut setelah baca dongeng. Namun sebelumnya saya memberi arahan bagaimana cara menentukan ide pokok tersebut. Setelah membaca dongeng tersebut, baru siswa akan belajar mandiri untuk menentukan ide pokok. Saya melakukan metode mengajar melalui dongeng tersebut agar menarik perhatian siswa untuk belajar atau untuk membaca atau untuk mendengarkan terlebih dahulu baru membaca sehingga menemukan ide pokok. Kalau untuk permasalahan siswa yang kurang pandai membaca, itu bisa saya lakukan dengan melakukan metode lain, metode pembelajaran membaca yang lain. Tidak hanya satu atau dua metode. Kalau pada satu metode ditemui kendala atau siswa kurang berkembang dalam kemampuan membaca, saya akan melakukan metode pembelajaran yang lain sehingga siswa tersebut ada kemajuan dalam membacanya. Baiklah Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Bagaimana kesan Ibu sebagai guru mengajar di kelas 4 di sekolah tersebut? Kesan saya mengajar di kelas 4 khususnya pada tahun ini, kan di sekolah saya kelas 1 dan kelas 4 pada tahun ini tahun perdana melaksanakan kurikulum merdeka. Kesan saya pada tahun ini saya lebih banyak belajar tentang apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka, bagaimana pembelajarannya, bagaimana merangsang siswa untuk belajar lebih merdeka. Karena kan inti dari kurikulum merdeka ini yang belajar merdeka itu, yang merdeka dikatakan merdeka itu adalah siswa. Jadi kesan saya lebih banyak pembelajarannya pada tahun ini karena menyesuaikan dengan kurikulum yang diberlakukan pemerintah. Baiklah Bu, mungkin sekian pertanyaan dari saya Bu. Terima kasih atas telah meluangkan waktunya Bu. Ya, sama-sama.